warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu model integratif, di mana ini adalah salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh dosen Elvina SPD MPD. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu model integratif. Pembelajaran terpadu model integratif adalah pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Maksudnya di sini adalah pada model ini seorang guru bisa memadukan 4 atau lebih mata pelajaran. Kita ambil saja contohnya seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN, di mana dalam 4 mata pelajaran ini memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh siswa yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Tema sentral di sini adalah tema yang menjadi pusat seluruh rangkaian dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua tentang tujuan model pembelajaran integratif, di mana dalam model ini ada 6 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama serta menghargai pendapat orang lain, di mana ini bisa diterapkan pada saat pembelajaran berkelompok. Kemudian yang kelima, meningkatkan minat dalam belajar. Dalam model ini kita bisa menggunakan beberapa media pembelajaran. Jadi dengan siswa melihat media tersebut, maka minat dalam belajar mereka itu akan lebih tinggi. Kemudian yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik model pembelajaran integratif, di mana dalam pembelajaran integratif ini ada 5 karakteristik. Yang pertama ada pembelajaran terpusat pada anak. Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian yang kedua adalah menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Maksudnya di sini pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari siswa. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah belajar melalui proses pengalaman langsung. Jadi pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung, sehingga siswa akan memahami hasil belajarnya secara langsung dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Kemudian yang keempat, lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Jadi pada pembelajaran terpadu, siswa secara aktif dalam proses pembelajaran ikut langsung, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Kemudian karakteristik yang kelima, syarat dengan muatan keterkaitan, di mana pembelajaran terpadu ini memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala
atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Itu dia 5 karakteristik pembelajaran terpadu model integratif. Kemudian tentang prinsip dasar model pembelajaran integratif, di mana di sini ada 4 prinsip pada pembelajaran terpadu model integratif. Yang pertama adalah prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran terpadu. Tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan dengan menjadi target utama dalam pembelajaran. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran akan optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses sebagai fasilitator dan moderator. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip evaluasi. Terdapat beberapa langkah-langkah positif dalam pelaksanaan evaluasi yang terdapat pada pembelajaran terpadu model integratif. Di antaranya seperti memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi dirinya. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip reaksi. Dampak pengiring yang penting bagi pelaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam KBM. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian tentang langkah-langkah penerapan model pembelajaran integratif, di mana di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kegiatan awal atau pembukaan. Tujuan dari kegiatan pembuka belajar adalah: pertama, untuk menarik perhatian siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk dirinya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti membangun suasana akrab sehingga siswa merasa sedekatnya. Misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan. Kemudian tujuan yang ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yang dapat dilakukan dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai. Kemudian langkah yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan media sehingga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran integratif. Adapun kelebihan model integratif adalah yang pertama, faktor motivasi, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat. Kemudian yang kedua, penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Yang ketiga,
model ini merupakan perencanaan kurikulum yang to the point sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. Kemudian yang keempat, model ini juga mendorong timbulnya perencanaan bersama karena sebuah tim lintas mata pelajaran bekerja bersama agar tema itu dapat digunakan oleh semua mata pelajaran. Yang kelima, siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Kemudian adapun kekurangan dari model pembelajaran integratif ini adalah yang pertama, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Yang kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Kemudian yang ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam, seperti media pembelajaran yang harus disediakan oleh seorang guru. Kemudian yang keempat, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh karena pada model ini menggunakan 4 mata pelajaran sekaligus yang harus disangkut pautkan materi di dalamnya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran terpadu model integratif ini adalah model pembelajaran integratif ini sangat cocok diterapkan pada saat kurikulum 2013 ini karena model integratif ini adalah memadukan 4 atau lebih mata pelajaran menjadi suatu tema, sama seperti kurikulum kita sekarang ini. Jadi kita sebagai guru bisa menerapkan model ini ketika kita sedang melakukan pembelajaran. Itulah penjelasan saya tentang pembelajaran terpadu model integratif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.